Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya buat untuk melaksanakan seleksi internship tahap 2 di Yuk Bisnis. Pada video ini saya akan memperkenalkan diri dan juga saya akan menjawab terkait studi kasus yang diberikan oleh Yuk Bisnis apabila saya sebagai customer spesialis. Perkenalkan, saya adalah Hadi Antarianto, sedang berkuliah pada saat ini pada semester akhir, yaitu semester 8 di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada saat ini saya sedang menyelesaikan skripsi saya yang akan segera selesai. Saya memiliki minat dan juga keinginan yang sesuai dengan jurusan saya terkait pengembangan masyarakat, terutama pada peningkatan UMKM juga. Saya beberapa kali ikut andil dan juga dalam kegiatan dan juga organisasi dan tetap fokus pada kuliah saya, sehingga kegiatan tersebut tidak mengganggu perkuliahan saya, namun meningkatkan skill yang saya miliki. Saya senang belajar tentang hal-hal baru, cepat beradaptasi, bekerja untuk mengembangkan masyarakat, bekerja secara tim, bekerja secara individu, dan berkomunikasi dengan baik. Saya senang berkomunikasi dan juga memecahkan masalah yang baik atas klien ataupun masyarakat yang datang kepada saya. Langsung saja terkait studi kasus ketika saya sebagai customer spesialis di Guyup ketika menerima komplain dari customer atas pesanan yang tiba dengan keadaan rusak dan konsumen marah karena produk yang didapatkan rusak dan harganya cukup mahal, sehingga konsumen tersebut komplain kepada pemilik barang dan juga pemilik barang yang sudah berbisnis dan juga bekerja sama dengan kita kepada Guyup pun ikut marah. Nah, untuk mengatasi kasus tersebut, kita sebagai penyedia jasa operasional bagi para pembisnis yaitu Guyup tidak langsung serta-merta memberikan ganti rugi berupa barang yang sama ataupun produk yang rusak tersebut diganti dengan uang. Dan kita perlu mengetahui terlebih dahulu komplain yang diberikan oleh konsumen kepada kita gitu. Dalam proses komplain ini, kita sebagai customer spesialis harus menempatkan diri sebagai pemberi jalan keluar dan memberikan jalinan kerjasama yang baik dengan konsumen. Kita perlu mengkomunikasikan dengan baik karena kita tidak bisa akan memberikan ganti rugi di luar kesalahan kita gitu, dan tidak ingin memberikan reputasi jelek juga pada perusahaan apabila ternyata ada kesalahan kerja dalam perusahaan. Namun kita sudah meyakini bahwasannya perusahaan ini telah memberikan kerja dan juga kinerja yang baik atas setiap proses pengiriman barang yang dibeli oleh konsumen. Nah, kita perlu mengawali dengan pertanyaan komplain yang diterima oleh konsumen. Kita perlu mendengarkan dan juga kita perlu mencatat apa yang menjadi permasalahan oleh konsumen atas barang tersebut gitu. Kita kemudian memberikan rasa empati atas kerusakan barang yang dipesan karena rusak, lalu permohonan maaf dan juga terima kasih atas kepercayaan konsumen terhadap Guyup ini gitu. Nah, kemudian kita perlu yang penting yaitu terlebih dahulu untuk cross check secara keseluruhan apa yang terjadi terhadap barang tersebut sehingga rusak gitu dengan cepat gitu. Karena kita sudah meyakini bahwa penanganan yang dilakukan oleh pihak Guyup dari mulai penyimpanan barang, packaging, pengiriman sudah sesuai dengan standar dan kebijakan yang ada yang baik dan juga tentu bermutu untuk pengiriman hal tersebut gitu. Pengiriman barang yang dipercaya oleh pembisnis kepada kita gitu. Kita melihat dari penyimpanan barang terlebih dahulu. Kita lihat dari packaging juga, kita lihat dari pengirimannya juga, dan yang terpenting kita melihat dari kebijakan atau syarat dan ketentuan dari barang yang sedang dibeli oleh konsumen gitu. Karena standar yang dimiliki kita sudah sesuai standar yang baik gitu dalam penanganan setiap barang yang dipercaya kepada kita gitu. Namun ketika suatu barang ternyata memiliki harga yang tinggi dan memiliki karakter yang mudah rusak, maka biasanya terdapat kebijakan yang perlu diketahui oleh konsumen. Nah, kebijakan yang sudah tertera itu perlu diketahui dan disetujui oleh konsumen. Ketika konsumen mengabaikannya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab konsumen. Karena terdapat akad dalam jual beli yang sudah disusun dalam kebijakan setiap barang gitu. Maka konsumen perlu mengetahui apa sih yang perlu dilakukan, apa sih yang perlu disetujui gitu. Karena mungkin ketika barang tersebut mahal atau barang tersebut
mudah rusak, maka ada kebijakan lain, yaitu untuk lebih memperketat packagingnya gitu, dengan menambah beberapa uang untuk lebih aman pada pengirimannya tersebut gitu. Namun ketika dihiraukan oleh konsumen, maka konsumen pun mengiyahkan atas kerusakan tersebut dan menjadi tanggung jawab dari konsumen itu sendiri gitu. Nah, ketika ternyata konsumen mengabaikan kebijakan dari syarat dan ketentuan yang barang tersebut, maka itu menjadi kesalahan dari konsumen dan barang tidak bisa diganti maupun dikembalikan kepada pihak guyup itu sendiri gitu. Karena pihak guyup tidak salah dan terdapat kekeliruan dan juga keteledoran dari konsumen tersebut. Namun juga apabila sebaliknya, ketika ternyata semua kebijakan sudah dilakukan oleh konsumen dan terdapat kelalaian dari proses penyimpanan sampai pengiriman, maka kita pihak guyup mengganti barang tersebut, sehingga pihak guyup akan mengganti rugi hal tersebut gitu. Nah, pencarian masalah dan solusi ini perlu dilakukan dengan baik oleh customer spesialis dengan konsumen, karena customer spesialis ini menjadi jembatan penghubung dan juga jembatan komunikasi antara customer dan juga kepada perusahaan, dan untuk menjaga nilai yang baik bagi perusahaan itu sendiri gitu. Nah, ketika terdapat kesalahan pada diri konsumen, kita perlu menempatkan sebagai edukator juga. Kita perlu jadi pemberi saran dan juga jadi pemberi jalan keluar yang baik gitu. Kita berikan edukasi atas kesalahan yang terjadi pada konsumen gitu, dan juga kita berikan saran yang baik untuk selalu berhati-hati dan memberikan jalan yang keluar, yaitu kembali memesan barang dengan sesuai dengan kebijakan yang ada gitu. Karena hal-hal tersebut mungkin dianggap sepele oleh masyarakat ataupun oleh konsumen, tapi hal-hal tersebutlah yang penting perlu diketahui oleh kita semua gitu. Dan kita pun ketika sebagai pekerja di guyup itu, sebagai customer spesialis, kita pun perlu menjadi advokat bagi perusahaan. Ketika pihak kita yang salah, namun dengan tetap memberikan salah, kita tetap harus memberikan reputasi baik di mata konsumen gitu atas perusahaan kita, sehingga permasalahan ini akan selesai dengan solusi win-win solution gitu. Konsumen akan selalu berhati-hati dan menerima apa yang terjadi, dan perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan selalu kinerjanya gitu. Maka kita harus meng-cross check dengan baik gitu, dan juga mencari jalan keluar atas apa yang telah terjadi gitu. Karena setiap keluhan tersebut dan setiap permasalahan yang terjadi itu adalah informasi bagi kita gitu. Namun informasi yang kita dapatkan juga itu tidak semuanya adalah fakta gitu, sehingga perlu ada cross check yang mendalam gitu. Sehingga itulah jawaban dari studi kasus yang saya temui gitu. Kita tidak bisa menyalahkan dan juga tidak bisa serta-merta memberikan ganti rugi, tapi kita perlu meng-cross check. Bisa jadi konsumen lah yang salah dan mengabaikan beberapa tahapan yang perlu dilakukan gitu. Mungkin sekian dari video ini. Semoga hal-hal baik datang kepada kita dan juga kepada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.